Mm-mm. Hai. Yeay. Halo. Hai Kak. Hai Kak. Hari ini aku Wow. spesial. Yeay, bareng Kak Daniel. I am so excited. Yo, Melita apa Yeay. kabar? Looking good? Tuhan baik. Kakak apa kabar Kak? Very good. Tapi apa ada temen Kak Daniel tuh yang lagi baru aja ketahuan positif. Um, dan kita barusan kayak ngedoain dan karena khawatir ya dan maksudnya bukan cuma dia aja tapi banyak banget di circle kita. So, you Ya. know, uh, jadi lumayan lumayan deg-degan, tapi yang pastinya, ya, we just Ya. keep hoping. Saya, kakak kakak juga literally kayak baru aja kelar baca baca Injil juga. I mean like that's a problem, right? Kalau misalnya kita lagi ketakutan gitu, kita yang kayak, oh man, where should we, Ya. what should we do, where should we go? Betul, Dan betul, akhirnya, betul. ya, Betul right? banget. Iya, wow. Kak, thank you banget loh mau join live aku. kan Iya. kan gue sahabat setia, yo. Of course. Iya, jadi aku tuh mau rilis single kan, Sahabat Setia. Aku tuh ngerasa ini spesial banget sih. Gimana ya? Semuanya spesial. Tapi kali ini akan ada lebih jauh relatable lagi gitu sama teman-teman gitu Kak. Kayak aku sempat lontarin pertanyaan gitu kan, definisi sahabat menurut kalian tuh yang kayak gimana gitu. Banyak banget yang kayak selalu ada apa segala macam, tapi one thing I know for sure, maksudnya manusia tuh nggak akan selalu ada loh, Ya, gitu. Nggak akan gitu. Ya satu-satunya yang selalu ada ya cuman Tuhan Yesus gitu, Tuhan. Dan aku mencurahkan semuanya di lagu yang ini. Tapi menurut Kak Daniel sendiri, sahabat tuh kayak gimana Kak? itu tapi Mel ini pertanyaan yang bagus banget ya karena Kak Daniel sendiri sebenarnya jadi kita sering ya kayak Kak Daniel sama istri Kak Daniel Viola itu kita lagi suka ada aplikasi di handphone namanya dari Gottman Institute lah kayak gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nge-update gitu. Jadi misalnya pertanyaannya adalah sebutkan 3 nama sahabat em, istri kamu gitu atau pasangan kamu. Sebutkan nama 3 sahabat. Dengan mudah Kak Daniel ngomong ya namanya Miriam, Alexia sama siapa gitu ya. Dengan mudah gitu kayak tahu banget. Abis itu ketika eh, Viola kita tanyain hal yang sama, coba sebutkan 3 sahabat Daniel gitu kan. Dia langsung kayak hmm. Dia kayak hmm. Siapa ya? Dan akhirnya kayak dia nggak tahu gitu sahabat Kak Daniel siapa kayak gitu dan Kak Daniel langsung yang wah lo kurang ajar sih masa masa nggak tahu sih dan 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 this is the crazy thing. No, Viola bilang ini gue tahu ada yang namanya Rikas, ada yang namanya Rizky, ada yang namanya um, Egbert lah kayak gitu misalnya 3. And then after that, tapi masalahnya gue gak pernah ngelihat lo hangout sama mereka gitu. Gue gak pernah ngelihat lo kayak WA bareng. Kalau misalnya ada apa ya? Mereka itu jadi kayak temen gue dari SMP, sahabat gue dari SMP. Tapi kesini-sini tuh gue nggak se-connect itu juga gitu. Jadi ternyata ketika dia ngomong kayak gitu, gue yang mikir, iya ya, gue sebenarnya nggak punya sahabat setia juga gitu. Ya, Gue sebenarnya gak punya sahabat setia di dalam hidup gue. Yes, gue punya teman banyak. Orang bilang kalau misalnya gue ini adalah orang yang ekstrovert, gampang banget berteman, gampang banget punya temen gitu ya. Tapi gue sebenarnya gak punya sahabat gitu. Sahabat gue satu-satunya ya cuman Tuhan Yesus gitu di gue gitu ya. Jadi wow, gue itu baru baru ngeh banget beberapa bulan yang lalu actually. Dan sekarang ini gue yang ngerasa kayak kayak apakah gue harus ketemuin sahabat
ternyata kenapa gue ngerasa gue nggak punya sahabat karena gue adalah tipe orang yang kalau misalnya temen gue ulang tahun, gue nggak selamatin dia ulang tahun. Kalau misalnya gue lagi main ke rumah dia, gue nggak ngasih barang. Kalau misalnya dia lagi kena masalah, gue nggak, ya paling gue cuman WA, habis itu atau mungkin gue telepon, gue doain segala kayak gitu. Tapi, uh, gue bukan teman atau gue kayaknya kalau misalnya orang menganggap gue sahabat, dia bakal kecewa banget sih. Kayak gitu, karena gue bukan tipikal orang yang oh gue ngasih kado kalau misalnya dia ulang tahun, oh gue bakal uh, setiap kali ada hari besarnya dia yang dirayain gue akan kirim dia sesuatu gitu ya. Um, jadi kalau misalnya orang anggap Daniel Mananta itu sahabat gue akan mengecewakan dia habis-habisan. Uh, karena you know what I mean, like gue nggak ngerti ya apakah ini apa relate sama orang atau enggak gitu. Jadi gue lebih mendingan punya temen banyak, tapi ya bersahabatnya sedikit aja. Tapi gue udah dari awal gue bilang gue bukan sahabat yang baik. Oke, gue sering ngomong salah, gue sering 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 gak peka, gue suka kalau misalnya lu ulang tahun, lu undang gue ulang tahun, lu ngundang gue ke ulang tahun lo, most probably gue bakal ngasih lu kado yang salah, mungkin baju Dem I Love Indonesia, udah gitu kan, kayak ketebak banget. Ya. Um, Kalau misalnya lu ulang tahun gue sering lupain, gue nggak uh, bisnis partner gue aja yang udah 10 tahun atau mungkin kita udah 15 tahun bareng-bareng gitu ya misalnya. No, 13 tahun bareng-bareng. Dia ulang tahun gue lupa gitu, maksudnya gue skip gitu. Jadi gue adalah tipikal orang seperti itu gitu. Jadi ya itu definisi sahabat setia menurut gue karena gak ada di dunia ini gak ada satu manusia pun yang akan bisa lu bilang sahabat setia gitu. Course, ya. Benar-benar benar. Saya aku juga kadang-kadang kayak gitu kak. Gue deket sama lo, tapi pas dia ulang tahun kayak ya udah selamat ulang tahun. Nggak kayak oke gue sweet banget sama lo, gue Right. post, gue kasih tahu, gue kasih lo kado, nggak itu Itu yang kayak gitu. posting di feed. Oh my God, gue yang kayak nggak posting sama sekali, gue yang kayak, congrats ya, happy birthday. Itu pun juga kalau ingat ya, kalau misalnya even di WA group, ketika orang banyak WA group kayak happy birthday, happy birthday, happy birthday, gue yang kayak, ya udah nanti gue posting, nanti gue happy birthdayin, lupa, gitu kan? Jadi kayak baru besok ya gitu. Dan dengan alasan lagi gue bilang kayak, gue tahu kemarin lu pasti ribet, ceng, padahal gue lupa. Padahal ngelesnya jago banget ya. MC biasa jago ngeles. Iya maksud aku ya bener kak poinnya, nggak ada yang maksudnya manusia tuh nggak ada yang bener-bener oke lu sahabat gue banget nih hatam tahu semua tentang gue, enggak gitu. Terus through this song maksudnya dari brokenness yang aku rasain gitu ya udah beberapa lama ini selama hidup aku tuh bener-bener pengen ngasih tahu ini kan lagunya beda nih dari sebelum-sebelumnya. Kayak sebelumnya tuh sendu ya kan kak, kayak ini tuh agak upbeat dan aku mau ngasih tahu ya sahabat lo cuma Tuhan loh gitu. Kayak Hmm, exactly yang bener-bener sahabat lo ya, yang setia cuma Tuhan yang nggak akan pernah ngecewain lo gitu. Apapun yang terjadi ya udah dia dia Tuhan yang setia gitu, dia sahabat yang setia gitu. Itu ya, sih ya. sebenarnya. Terus aku Kalau misalnya kayak gue boleh tahu gitu ya, lo ini yang sahabat setia ini lo yang ciptain atau liriknya gimana? aku ada bagian ciptain kak, jadi aku ikut ciptain juga kan. Aku senang banget karena aku bisa akhirnya ini kayak ngasah kemampuan juga sih maksudnya kayak aku bisa mencurahkan apa yang aku rasain juga dari lagu ini, bukan cuma lagu yang sebelumnya tapi lama-lama aku mau bisa nih apa yang aku rasain supaya lagunya lebih alive gitu loh kak gitu. Terus Ya, ya. uh, Dan speaking of alive, gue ngerasa emang ada musim-musimnya ya. Ada kayak misalnya um, di pengkhotbah lah, kalau misalnya di Injil gitu ya, dibilang ada musim buat kita ada musim buat kita bersenang-senang, ada musim juga buat kita bersedih-sedih, ada musim kita berkabung, ada musim kita untuk bersuka cita lagi gitu. Dan gue rasa mungkin ini adalah musim di mana kamu udah kayak
saatnya untuk ngasih tahu ke dunia kalau misalnya yes, sahabat setia gue yang sampai hari ini detik ini selalu nemenin gue di saat gue lagi jatuh banget. Biarpun ada sahabat-sahabat lain di dunia ini yang berusaha kayak nge-encourage kamu dan lain-lain gitu ya. Tapi tetap aja sahabat setia kamu adalah Tuhan gitu, Tuhan Iya, Yesus. amin. Itu bener banget sih Kak. Ada masa-masanya dan aku jujur aja nih, aku kalau mau sharing sama teman-teman semua juga sama kakak, aku lagi di merasa kayak oke nih, ini yang gue rasain nih makin makin kayak gue makin kepo nih sama sosok Tuhan gitu loh Kak. Makin yang kayak I know people tuh nggak perfect, I know, tapi kayak makin oke, Tuhan maunya Tuhan apa ya? Yang makin kayak gitu loh Kak. I know itu susah banget tapi aku bener-bener ngerasain itu susah banget dijelasin sama kata-kata tapi bener-bener merasa oke, sahabat setia gue Tuhan Yesus gitu. That's so amazing, Mel. That's so amazing. Dan kayak apa ya? Kadang-kadang kita itu menganggap kalau misalnya kita menganggap Tuhan Yesus gitu ya, kita menganggap dia adalah kayaknya dia itu levelnya di sini banget gitu. Dan dan misalnya dia adalah Bapak gitu ya. Apalagi di Injil juga sering dibilang rasa takut pada Tuhan gitu ya. Takut itu kan kayaknya, wow kita harus takut gitu, kita harus takut. Kita anggap aja takut itu mungkin setakut kalau misalnya tiba-tiba ada Pak Presiden mau datang ke rumah lo gitu. Lo yang kayak, waduh gila mampus gue harus ngomong apa, gue deg-degan, gue yang kayak, karena rasa takut takut salah, takut nggak menghargai, takut nggak respect misalnya, takut banyak banget lah rasa takut tersebut gitu ya. Tapi ya em, ternyata seperti yang di lagu kamu juga, ternyata bayangin kalau misalnya kamu bisa panggil Pak Presiden itu sahabat setia kamu, gitu. Ya, Sedekat itu ternyata, gitu. Ya nggak sih? Ternyata si orang yang tadi kamu takutin, yang kamu pikir kayak ada di level yang segini, ternyata dia bilang, oh enggak lah, Melita tuh sahabat gue lagi. Ya siapapun yang lagi nonton di sini gitu, kayak ya enggak lah, dia sahabat gue gitu. Bukan kita levelnya itu bukan 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 sebegitu jauhnya gitu. Tapi sebenarnya eh, kita sahabatan karena dan gue justru kadang-kadang kangen. Kayaknya kok dia kenapa segen banget ngomong sama gue ya? Kenapa dia takut banget ya untuk ngasih tahu gue semuanya? Kenapa ya dia kok kayaknya khawatir kalau misalnya dia akan mengecewakan gue? Padahal gue sebagai sahabat setia dia, gue ngerti kok perasaan dia, gue ngerti kok kalau misalnya dia lagi sulit atau ketakutan, gue ngerti, gue bisa handle banget kalau misalnya dia lagi bete sama gue, like ya karena dia sahabat setia gitu, dan itu yang menurut gue perspektif yang mungkin belum didapetin semua orang gitu, tapi emang harus ngelaluin sebuah hal dulu sehingga kita sendiri juga mempunyai perspektif yang sehat terhadap benar, Tuhan Yesus itu sendiri gitu. benar, Menurut benar. Melita sendiri gimana? Aku tuh keinget beberapa hari yang lalu tuh ada yang DM aku Kak, ngomong kayak gini, boleh nggak nitip Melita untuk doain aku karena aku merasa aku nggak layak banget nih sama Tuhan. Itu kan sama aja kayak Wow. yang tadi kakak bilang, stage-nya Tuhan tuh di sini kita kayak oke, gue segen banget nih yang kayak gitu. Tapi ada satu hal yang pernah aku tonton, aku lupa di mana. Dia bilang kayak gini, "Em, kamu buat dosa, kamu buat kesalahan, terus kamu merasa Tuhan semakin gak cinta kamu dan kamu semakin takut. Sebenarnya enggak. He will never unlove you. Yang gak cinta jadi Hmm. kita, bukan Tuhan. Maksud aku kayak, Hmm. aku pernah mention ini juga kan sama kakak, kayak kita tuh nggak perlu muluk-muluk, oke, Tuhan selamat siang. Enggak perlu kayak gitu. Langsung Gak, aja yang lebih bilang, parah lagi, Tuhan yang sedang berdiam di kerajaanmu di surga. betul. Engkau yang namanya lebih besar dari Allah segala apapun. Lu ngerti gak sih? Gue sampai bahkan ya, gue mulai hari ini gue pengen banget anak-anak gue setiap kali menyapa gue, dia nggak bisa bilang, Hai Daddy, nggak boleh. Dia bilang, Daddy who is so famous, yang telah memenangkan Panasonic Award, yang telah memenangkan presenter terbaik di dunia di Indonesia sebagai presenter terfavorit. Dengarlah aku, gue pengen dia tiap hari ngomong gitu ke gue. Udah pasti gue enak kali. Iya, maksudnya gini loh ya, ya benar kakak, maksudnya perspektif kita tuh harus dibenerin. Kayak kita ke orang tua kita aja, aku bisa yang kayak, Pak,
mau makan, maksudnya santai aja gitu Bun. Papa yang telah merawat aku dari kecil, aku mau makan. Enggak gitu. Pak, aku mau makan. Kan kayak gitu. Apalagi Bapak yang di sorga. Sebenarnya kayak gitu kan, simpelnya. Cuman, ya itu pengalaman pribadi lah. Aku cuman berharap pada dengerin, pada benar-benar punya experience. Dan aku merasa ini akan relatable banget. Karena aku menaruh banyak kehancuran diri aku gitu di lagu ini gitu kan, kayak Wow, untuk bisa wow. relate sama teman-teman semua gitu Kak. Excited banget sih. Jadi nanti tayangnya kapan? Di mana Jam bisa nontonnya? jam 6 di Impact Music Indonesia, YouTube Music. Impact Music Indonesia. Oke, jadi itu ya sahabat setia ya. Yes, I'm sahabat setia. very excited to watch it. Gue nanti akan posting juga di Instagram gue Yay. untuk ininya apa teasernya gitu ya. Dan ya, I'm very excited. I think apalagi di saat seperti ini, di mana banyak sekali teman-teman kita yang lagi isolasi mandiri atau Hmm. bahkan karena gak dikasih kerja jadi WFH, mereka um, mereka dirumahkan gitu ya sendirian. Banyak yang lagi merantau ke Jakarta, akhirnya mereka di kosnya sendirian. Um, tapi menurut gue jangan, lu mungkin boleh sendirian, tapi jangan pernah lu ngerasa kesepian. Dan Ya. itulah menurut gue di mana lagu ini akan sangat memberikan encouragement supaya Hmm. orang-orang yang lagi sendirian tidak merasa kesepian. Karena mereka tahu mereka mempunyai sahabat setia yang lagi ada di bersama mereka gitu. Jadi mereka Amin. nggak perlu takut, mereka nggak perlu khawatir, dan mudah-mudahan lagu kamu itu bisa masuk ke hati mereka. Amin. Congrats, Merita. Thank you Oke, gue Kak. duluan. Oke. Thank you Ada Kak. Maria Simorangkir di sini. Iya, Ajak Maria. live juga. Yes. Alright. Bye. Yo Thank Maria. you See you. Kak. Yo Melita. Bye. Bye. Yay, thank you Kak Daniel. Jangan takut teman-teman, tadi udah sharing banyak kan, seru banget sih. Aku benar-benar berharap lagunya bisa jadi kekuatan. Gimana ya, aku selalu berharap lagu aku jadi kekuatan, tapi this time ini tuh lagu yang aku rasain loh. Kalau sebelumnya sampai Pada Yesus itu yang aku rasain pada saat itu, ini sahabat yang setia ya saat ini gitu, at the moment. Buat teman-teman yang lagi isolasi mandiri, yang lagi kehilangan, habis kehilangan, tenang, Tuhan Yesus pasti buka jalan, Tuhan Yesus pasti berikan penghiburan. Semangat, kita bisa semangat, kita nggak jalan sendiri karena kita sama Tuhan gitu. Aku mau kita sambil nunggu premiernya, nanti kita langsung capcus ke YouTube. Oke? Wait a few more minutes. Ya, betul sekali, bentar lagi. Terus aku kan tadi kan udah bilang apa namanya, kalau lagu ini aku juga ikut ciptain gitu. Aku menaruh hal-hal yang aku rasain gitu. Kamel liriknya gimana? Ada lirik yang aku ciptain gitu ya. Yang bagian aku ciptain tuh yang pas bagian sebenarnya agak spoiler tapi gak apa-apa. Hai! Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, kau terima, kau panggilku sahabat. Aku pengen apa ya teman-teman, ini reminder sih, ini kekuatan buat kita, buat teman-teman semua, yang pastinya kita semua tuh punya masalahnya masing-masing gitu ya. Percaya kalau Tuhan Yesus tuh sahabat yang setia. Kita harus semakin kepo sama Tuhan gitu, karena dia sahabat yang setia, gak akan pernah ninggalin gitu.
Judulnya Sahabat yang Setia. Sahabat Setia. Judulnya Sahabat Setia. Hai semuanya. Ih, kok mirip ya? Iya, kok mirip ya sama di bawah. Teman-teman nanti jam berapa ya, Kak? Jam 6 kurang 3 kali ya, jam 17.57 kali ya, teman-teman bisa langsung ke YouTube aja, Impact Music Indonesia, langsung nongkrong di situ. Ditunggu dulu ya, nanti ada countdown-nya. Nanti ada udah 29 yang waiting. Gak apa-apa, nanti abis dari sini langsung ke sana. Terima kasih sayang untuk lagu sahabat. Ya, thank you Kak. Di sini 7. Iya. Itu udah lagunya teman-teman. Aku sendiri ya, setelah menonton video klip dan lagunya, aku merasa ada perasaan aneh gitu di hati aku, kayak perasaan hangat, tapi aku nggak tahu apa, maksudnya kayak hangat gitu loh. Gimana ya? Pokoknya aku berharap teman-teman semua habis ini semakin dikuatkan, percaya pasti Tuhan Yesus bantu karena Dia sahabat yang setia gitu. Teman-teman nggak apa-apa banget kalau ini makin gak rame, terus stay tune di YouTube, gak apa-apa banget. Tuhan berkati, Tuhan Yesus berkati. Kita trendingkan, amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, supaya kita memberkati satu sama lain. Bukan, amin, amin. Saya udah di YouTube dari siang. Thank you. Waktu bikin liriknya pasti tengah malam. Enggak. Sahabat. Teman-teman bisa langsung cus aja, nggak apa-apa. Di sini makin gak rame. Biar langsung ke sana juga nggak apa-apa. Kasih. Ada lagunya apa yang paling berkesan? Pembuatan liriknya, karena aku buatnya dibuat sendu gitu loh suasananya. Jadi aku buat sambil aku mikir apa nih yang gue rasain gitu. Aku bener-bener apa sih yang sebenarnya lagi gue rasain, apa sih yang kemarin-kemarin tuh pengen gue keluarin gitu, yang pengen aku keluarin gitu. Itu pembuatan liriknya, terus syuting video klipnya sangat-sangat berkesan banget. Lagi 5 menit lagi guys, 5 menit lagi bisa langsung cus ke YouTube-nya Impact Music Indonesia. Kariki, semoga lagunya ini ya senang di kalian gitu dengerin. Aku sendiri seneng banget, aku suka lagunya. Nyanyi refnya spoiler. Nanti ya sama-sama dengerin di ininya, di trailer. Amin, sukses selalu. Nih teman-teman, udah 4 menit lagi. Ya 4 menit lagi sih sebenarnya.
aku aku tuh dibantu sama produser aku ciptain lagu ini, dan aku sekalian buat lagu ini kayak biasanya sambil tersentuh gitu. Enggak, aku bener-bener kayak apa yang aku rasain ya saat-saat ini gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa aku menyelipkan kehancuran aku, rasa hancur aku dalam lagu ini, supaya sangat relate sih sebenarnya sama teman-teman semua. Kita sama-sama merasakan, dan maksudnya supaya teman-teman merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya gitu. Aku tahu ini pasti pengalaman masing-masing orang, tapi ya itu nggak maksudnya Tuhan tuh nggak milih-milih loh yang kayak ini gue berkatin, ini gue berkatin, ini nggak semuanya diberkati, tapi caranya beda-beda. Abis ini langsung cover ya teman-teman, hashtag sahabat setia. Sahabat setia. Jadi kekuatan baru, amin amin, supaya lagunya jadi kekuatan baru. Jarinya kok Albert ya, kayak nggak Clement sih. 3 menit lagi teman-teman, langsung OTW ke YouTube aja, ke langsung OTW ke YouTube, langsung nongkrong di situ. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, like, ya pokoknya semuanya. Kak, harapannya apa dari lagu ini? Aku berharap lagunya reminder buat setiap kita tentang Tuhan Yesus, sahabat yang setia. Dan aku berharap kita sukses di dalam Tuhan sih sebenarnya. Sukses di dalam Tuhan nih sangat luas ya. Bisa karena ada yang merasa nggak layak, atau memang yang kayak yaudah gue Kristen but I don't pray, jangan. Tapi kita sama-sama sukses di dalam Tuhan gitu. Mel mau ke YouTube dulu? Iya, nggak apa-apa, ke YouTube guys ke YouTube kayak gitu. Tinggal 2,5 menit lagi tuh. Aku udah standby dari tadi, jadi abis ini aku akan balesin di live chat. Akan balas-balasin di live chat. Jadi teman-teman nonton videonya, share, komen. Semangat, cus ke YouTube, cus. Spoiler lagunya. jadi aku membiarkan kalian penasaran sama lagunya di YouTube aja gitu. Ya udah teman-teman, aku pindah ke YouTube juga supaya teman-teman juga semua pindah ke YouTube. See you there. Aku akan balas-balasin.